Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang peperangan rohani. Apakah yang dimaksud dengan peperangan rohani? Peperangan rohani adalah perang antar makhluk roh dan terjadi di alam roh. Peperangan rohani yang pertama kali terjadi yaitu di alam roh, di sorga. Perang antara Mikael melawan Lucifer. Wahyu 12 ayat 7-9. Pada peperangan rohani itu, Lucifer dikalahkan oleh Mikael, dan Lucifer beserta sepertiga jumlah malaikat dilempar ke bumi. Lihat kembali video yang pertama tentang peperangan di surga. Setelah Lucifer dan sepertiga jumlah malaikat jatuh di bumi, Lucifer dikenal sebagai iblis, sedangkan sepertiga jumlah malaikat dikenal sebagai setan-setan dan roh-roh jahat. Iblis sudah berada di bumi, maka seluruh bumi, lautan, dan angkasa dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, peperangan rohani terjadi di bumi, bukan lagi di alam roh. Bagaimanakah peperangan rohani yang terjadi di bumi? Peperangan rohani yang terjadi di bumi sejak zaman Adam dan Hawa di Taman Eden hingga Tuhan Yesus naik ke surga dibagi menjadi 4 golongan. Peperangan rohani golongan yang pertama, Tuhan Yesus melawan iblis. Artinya bahwa Tuhan Yesus berhadapan langsung dengan iblis. Contohnya, yang pertama, Tuhan Yesus melawan iblis pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Matius 4 ayat 1-11. Pada saat itu, Tuhan Yesus berwujud manusia. Tentu saja iblis juga berwujud manusia, bukan berwujud ular naga seperti yang tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 1. Contoh yang kedua, peperangan rohani yang akan datang, yaitu pada perang Harmagedon. Tuhan Yesus melawan iblis, dan Tuhan Yesus berhasil menangkap iblis beserta sejumlah malaikat, yaitu setan-setan dan roh-roh jahat, kemudian dilempar pada suatu tempat nyala api belerang. Wahyu 20 ayat 10. Peperangan rohani yang kedua adalah iblis dilawan oleh Tuhan, dan Tuhan memakai manusia. Contohnya adalah Adam dan Hawa di dalam Taman Eden melawan iblis. Kejadian 3 ayat 1-15. Peperangan rohani golongan yang ketiga, Tuhan melawan iblis, dan iblis memakai manusia. Contoh yang pertama adalah sewaktu Yesus dilahirkan, iblis memakai manusia Herodes. Matius 1 ayat 18-25. Contoh yang kedua, pada saat Tuhan Yesus disalib,
iblis memakai orang-orang Yahudi. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Peperangan rohani golongan keempat. Tuhan melawan iblis. Tuhan memakai manusia dan iblis memakai manusia. Contohnya, yang pertama adalah Musa melawan Firaun. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 12 ayat 30. Yang kedua, Daniel melawan Nebukadnezar. Daniel 10 ayat 12 sampai 20. Contoh yang ketiga, Elia melawan 450 nabi Baal. 1 Raja-Raja pasal 16 sampai dengan pasal 22. Contoh yang keempat, 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus melawan orang-orang yang diinjili. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka peperangan rohani yang terjadi antara Tuhan Yesus melawan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang diinjili, yang dipakai oleh setan-setan dan roh-roh jahat. Contohnya adalah para rasul melawan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus atau orang-orang yang diinjili. Kita bisa membaca pada Kisah Para Rasul pasal 1 sampai dengan pasal 28. Karena iblis sudah diremukkan kepalanya oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disalib. Iblis sudah kehilangan kekuatan dan kuasanya. Maka iblis di dalam peperangan rohani mewakilkan kepada anak buahnya, setan-setan dan roh-roh jahat. Pada saat ini, iblis sedang menunggu pada peperangan rohani terakhir, yaitu pada perang Harmagedon. Oleh karena itu, peperangan rohani yang saat ini terjadi di bumi adalah peperangan rohani. Tuhan Yesus memakai orang-orang Kristen dan setan-setan dan roh-roh jahat memakai orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus dan atau orang-orang yang diinjili. Apakah semua orang Kristen dapat dipakai oleh Tuhan Yesus dalam peperangan rohani yang terjadi pada saat ini? Orang-orang Kristen yang dipakai Tuhan Yesus dalam peperangan rohani yang terjadi pada saat ini adalah yang pertama, penginjil melawan orang-orang yang diinjili. Yang kedua, apologet Kristen yang mempertahankan dan menjelaskan iman Kristen kepada orang-orang lain yang mempermasalahkan iman Kristen. Yang ketiga, pengikut Yesus melawan orang-orang yang diinjili dan atau warga gereja yang belum mau bertobat. Yang keempat, pekerja Tuhan yang melayani Tuhan melalui karunia pengusiran roh-roh jahat dan mengalahkan setan-setan, melawan semua orang termasuk orang Kristen
yang menyembah iblis baik secara langsung maupun menyembah iblis secara tidak langsung. Untuk itu, lihat kembali video seri 11 yang menjelaskan tentang menyembah iblis secara langsung dan menyembah iblis secara tidak langsung. Yang kelima, pendeta yang menjadi gembala yang baik melawan orang-orang yang diinjili dan atau warga gerejanya yang belum mau bertobat. Yang keenam, gembala sidang gereja Kristen yang menjadi gembala yang baik melawan orang-orang yang diinjili dan atau warga gerejanya yang belum mau bertobat. Yang ketujuh, pastor Kristen yang menjadi gembala yang baik melawan orang-orang yang diinjili dan atau warga gerejanya yang belum mau bertobat. Yang kedelapan, orang Kristen yang hidup kudus melawan arus dunia, melawan keinginan daging, dan melawan dosa. Yang kesembilan, orang Kristen yang akan lahir baru atau orang Kristen yang akan bertobat melawan pikiran dan karakternya sendiri yang dikuasai oleh dosa atau dikuasai oleh setan dan roh-roh jahat. Yang ke-10, doa orang Kristen adalah peperangan rohani melawan pikirannya sendiri. Yang ke-11, orang Kristen yang belum mau bertobat dan atau belum mau hidup kudus justru menjadi lawan dari Tuhan Yesus. Karena orang-orang Kristen tersebut justru mau dipakai oleh setan-setan dan roh-roh jahat. Semua orang Kristen dan juga semua orang seharusnya menyadari bahwa di dalam proses hidupnya adalah dalam peperangan rohani. Peperangan rohani bagi orang Kristen di dalam proses hidupnya yang paling utama adalah pertobatan. Jadi, bertobat adalah perkara yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita untuk bertobat secara sungguh-sungguh